Baik, tampilan slide-nya sudah ada ya, sudah muncul ya Bapak dan Ibu? Sudah ya, baik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengisian SPT tahunan PPh Badan, yaitu formulir 1771. Nah, di sini mungkin outline atau poin-poin yang akan kita bahas bersama, yaitu terkait gambaran umum SPT tahunan itu sendiri, kemudian juga penghasilan, penghitungan pajak penghasilan, kemudian SPT PPh Badan, pengisian SPT tahunannya, serta nanti akan disampaikan juga sedikit informasi terkait sanksi. Nih, apabila Bapak dan Ibu sekalian tidak melaporkan SPT tahunan Badan, telat lapor atau mungkin SPT-nya tidak lengkap seperti itu. Nah, ini yang pertama terkait gambaran umum SPT tahunan. Nah, sebetulnya apa sih SPT tahunan itu? Mungkin kita harus mengetahui bersama ya bahwa SPT atau surat pemberitahuan itu merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pelaporan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta, serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi ini surat pemberitahuan atas kewajiban perpajakan dari Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini perusahaan atau badan. Nah, adapun SPT tahunan itu sendiri merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, seperti itu. Nah, selanjutnya, mengapa kita wajib untuk melakukan pelaporan SPT tahunan? Melakukan pelaporan SPT tahunan merupakan salah satu dari rangkaian kewajiban perpajakan kita bersama ya Bapak dan Ibu sekalian, di mana kewajiban perpajakan wajib pajak diantaranya yaitu dari mulai pendaftaran ya, mendaftarkan, kemudian menghitung, membayar, serta melaporkan. Nah, oleh karena itu, mengapa kita harus melakukan pelaporan? Karena pelaporan surat pemberitahuan, baik itu masa maupun tahunan, merupakan suatu kewajiban begitu yang harus ditunaikan. Ini ada mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika memang telah memenuhi syarat objektif maupun subjektifnya. Kemudian juga kewajiban selanjutnya itu menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak. Setelah dihitung pajak yang harus dibayarnya, kewajiban selanjutnya adalah membayarkan pajak yang telah dihitung tadi sesuai dengan mekanisme pembayaran. Itu membayar sendiri ke kas negara, bisa melalui kantor pos atau bank, atau juga sekarang bisa melalui internet banking ya Bapak dan Ibu sekalian. Setelah membayar pajak yang telah kita hitung, yang merupakan kewajiban kita selanjutnya harus melaporkan seluruh kegiatan usaha dalam SPT tadi, dalam surat pemberitahuan baik itu masa maupun tahunan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, ini terkait wajib pajak badan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa wajib pajak badan itu merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi PT, TV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, dan lain-lain di sini ya. Persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa di sini. BUT juga termasuk wajib pajak badan. Kemudian selanjutnya media penyampaian SPT-nya. Nah, bagaimana sih kita caranya untuk bisa melakukan pelaporan SPT tahunan badan? Di sini ada dua media yang dapat dilakukan dalam penyampaian SPT tahunan badan. Yang pertama melalui saluran e-form nih. E-form yaitu di laman DJP online masing-masing perusahaan. Kemudian yang kedua bisa melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan. Itu. Nah, ini merupakan dua media yang dapat digunakan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan badan. Ini batas waktu penyampaian SPT, yaitu 4 bulan setelah akhir tahun buku. Bagi WP yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, jadi kalau perusahaannya bukan Januari sampai dengan Desember gitu ya, nanti dihitungnya pokoknya 4 bulan setelah akhir tahun buku. Kalau misalkan perusahaannya menggunakan tahun buku
tahun takwim, yaitu Januari sampai Desember, berarti batas waktu pelaporannya 30 April. Seperti itu. Nah, di sini ada not kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu sekalian mengisi SPT tahunan badannya dan ternyata terdapat kurang bayar. Nah, maka untuk melanjutkan proses pelaporan SPT tahunan badannya, terlebih dahulu harus melunasi pajak yang kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Ini kurang lebih Bapak dan Ibu alur pengisian SPT tahunannya. Jadi nanti ketika kita menginput SPT tahunan badan perusahaan, nanti akan terlihat bayar atau berstatus lebih bayar atau nihil. Prosedurnya kalau kurang bayar, tadi harus membayar terlebih dahulu. Harus melunasi pajak yang kurang bayarnya terlebih dahulu, baru bisa melanjutkan pengisian SPT serta melakukan pelaporan. Sedangkan jika status SPT tahunannya itu lebih bayar atau nihil, berarti kan tidak ada pajak yang harus dibayar lagi ya. Jadi nanti bisa melanjutkan pengisian SPT-nya, tentunya dengan lengkap, benar, dan jelas. Selanjutnya bisa dilakukan pelaporan. Seperti itu untuk resume dari alur pengisian SPT tahunannya. Kemudian masuk ke penghasilan. Nah, mungkin kita harus mengetahui dulu ya definisi dari penghasilan itu sendiri. Di sini dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 4 Ayat 1, dijelaskan bahwa penghasilan itu merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian terkait definisi dari penghasilan. Kemudian di sini dijelaskan juga dalam undang-undang tersebut klasifikasi dari penghasilan itu sendiri. Jadi penghasilan itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang diklasifikasikan ke dalam objek pajak, ada juga yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, nanti bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu sekalian di Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 3, penghasilan-penghasilan apa saja yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, sedangkan penghasilan yang termasuk ke dalam objek pajak dibagi lagi ke dalam dua. Ada objek pajak yang bersifat final, ada juga objek pajak dengan ketentuan tarif umum. Nah, di sini penghasilan yang merupakan objek pajak sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 1 dijelaskan nih Bapak dan Ibu sekalian. Ada banyak penghasilan yang masuk ke dalam objek pajak. Di antaranya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan atau jasa, kemudian juga hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, kemudian juga bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, royalti, sewa dan penghasilan lain, sehubungan dengan penggunaan harta, dan lain-lain. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa membaca sendiri ya terkait penghasilan yang merupakan objek pajak. Nah, tadi di slide sebelumnya telah saya singgung sekilas bahwa penghasilan yang masuk ke dalam objek pajak itu terbagi lagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan dikenakan tarif umum. Di sini penghasilan yang dikenakan PPh final atau dibayar sendiri atau dipotong pihak lain, tidak dapat dikreditkan. Nah, ini salah satu notes-nya terkait penghasilan objek pajak yang dikenakan PPh final, bahwa atas penghasilan yang dikenakan PPh final tersebut tidak dapat dikreditkan, baik itu dibayar sendiri, disetorkan sendiri, atau dipotong oleh pihak lain. Itu tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara, atau 3M ya, penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan dalam memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun dalam SPT tahunan. Jadi,
karena tadi penghasilan PPh finalnya tidak dapat dikreditkan, sehingga biaya-biaya yang digunakan untuk 3M atas penghasilan final tadi juga tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan PPh terutang di SPT tahunannya. Kemudian juga penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabung dalam perhitungan pajak akhir tahun, tapi cukup untuk dilaporkan saja. Seperti itu. Nah, ini di antara penghasilan yang dikenakan PPh final, yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, kemudian juga penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, serta transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura, kemudian juga penghasilan berupa hadiah undian, serta penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, real estate, serta persewaan tanah atau bangunan, serta penghasilan atas usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Nah, ini semua merupakan penghasilan yang dikenai PPh final. Nah, kemudian ini merupakan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Jadi, ini diantaranya ada bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan, yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang ditentukan oleh pemerintah. Selain itu juga ada harta hibahan, atau hibah ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, kemudian juga warisan. Selain itu ada juga harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, natura dan atau kenikmatan dari WP atau pemerintah, pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggal orang yang tertanggung, serta pembayaran asuransi beasiswa. Selain itu juga ada dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf F. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Serta ini ya, penghasilan dari modal, kemudian juga beasiswa, sisa lebih anggaran, bantuan atau santunan. Nanti bisa dibaca lebih lanjut oleh Bapak dan Ibu sekalian terkait penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Adapun terkait biaya-biaya nih, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Jadi nanti ketika kita menginput SPT ataupun membuat laporan keuangan ya, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait biaya. Ada yang boleh dikurangkan, ada juga yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Adapun biaya yang dapat dikurangkan atau boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, kemudian juga biaya penyusutan atau biaya amortisasi fiskal, kemudian juga biaya untuk iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan untuk orang pribadi, kemudian juga kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, itu juga merupakan biaya yang boleh dikurangkan, kemudian juga kerugian dari selisih kurs. Selain itu, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan memenuhi syarat tertentu, serta zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2010, serta pembentukan dan pemupukan cadangan piutang tak tertagih khusus untuk usaha bank, listing, cadangan untuk usaha asuransi, dan lain-lain, sesuai dengan KMK 80 tahun 95, yang terbarunya PMK 219 tahun 2012. Nah, ini merupakan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selain itu juga ada kompensasi kerugian ya. Kompensasi kerugian maksimal 5 tahun sebelumnya. Selain itu juga penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang terbatas berupa biaya makan,
dan atau minum bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Kemudian juga natura dan kenikmatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu, serta natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja. Jadi ini klasifikasi natura atau kenikmatan yang biayanya bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Selain itu ini ada sumbangan khusus sesuai dengan PP 93 tahun 2010, yaitu untuk bencana nasional, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, pembangunan infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga. Untuk biaya kendaraan sedan atau yang sejenis boleh dibebankan 50%, ini berdasarkan Kep Dirjen Pajak, nomor 220 tahun 2022, serta biaya telepon bisa dibebankan 50% juga, sesuai dengan Kep Dirjen yang sama. Nah, ini gaya pembagian laba dan lain-lain. Mungkin nanti ini lebih detailnya bisa Bapak dan Ibu baca sendiri ya, terkait biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Nah, ini biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, berdasarkan pasal 9 Undang-Undang PPH. Yaitu ada pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, ataupun anggota perusahaan. Pembentukan dan pemupukan dana cadangan, premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dewi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh WPOP, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura, dan kenikmatan, kemudian juga jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selain itu, ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, kemudian juga pajak penghasilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungan, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, serta sanksi administrasi, serta sanksi pidana di bidang perpajakan, juga biayanya tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian terkait biaya-biaya ya yang harus diperhatikan apakah biaya tersebut bisa untuk menjadi pengurang penghasilan bruto atau tidak. Selanjutnya yaitu terkait penyusutan. Nah, berdasarkan Undang-Undang PPH pasal 11 ayat 1, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ini merupakan penyusutan ya. Penyusutan. Kemudian penyusutan dilakukan bisa memilih ya menggunakan metode mana, ada metode garis lurus, kemudian juga ada metode saldo menurun. Ini untuk metode garis lurus dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat telah ditentukan bagi harta tersebut. Adapun untuk metode saldo menurun dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Nanti mungkin bisa dilihat ya metode dari kedua metode tersebut bagaimana penghitungannya untuk melakukan penyusutan, penghitungan terkait penyusutannya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian untuk metode garis lurus maupun saldo menurun. Jadi terkait harta berwujud yang akan dilakukan penyusutan, nanti untuk penghitungannya kita akan mengelompokkan harta-harta tersebut ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada yang termasuk ke dalam bukan bangunan, ada juga yang bangunan permanen tidak permanen. Untuk harta berwujud yang masuk klasifikasi bukan bangunan, itu dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, sesuai dengan masa manfaatnya masing-masing. Yang pertama, untuk harta berwujud bukan bangunan, dengan masa manfaat 4 tahun, itu masuk ke dalam kelompok 1. Untuk tarifnya sendiri, garis lurus di sini 25%, untuk saldo menurunnya 50%. Sedangkan untuk harta berwujud yang bukan bangunan dengan masa manfaat 8 tahun,
ini masuk ke dalam kelompok kedua, dengan tarif garis lurus 12,5% dan saldo menurun 25%. Adapun untuk yang masa manfaatnya 16 tahun, ini masuk ke dalam kelompok ketiga, tarif garis lurusnya 6,25%, sedangkan saldo menurunnya 12,5%. Selain itu, yang masa manfaatnya 20 tahun, ini masuk ke dalam kelompok keempat, tarif untuk garis lurusnya 5%, sedangkan saldo menurunnya 10%. Adapun untuk kelompok harta berwujud yang merupakan bangunan permanen, ini yang masa manfaatnya 20 tahun ya, untuk masuk ke dalam harta berwujud klasifikasi permanen, bangunan permanen. Ini hanya menggunakan metode garis lurus dengan penghitungan 5%. Sedangkan untuk harta berwujud yang masa manfaatnya 10 tahun, ini masuk ke dalam klasifikasi bangunan tidak permanen. Ini metode garis lurus dengan penghitungan 10%. Untuk daftar kelompok hartanya nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat sendiri ya di PMK nomor 96 tahun 2009. Nah, tadi terkait penyusutan, sekarang terkait amortisasi. Kalau tadi penyusutan itu untuk memperoleh harta berwujud, sedangkan amortisasi itu pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud. Bisa itu hak cipta, hak paten, dan lainnya. Serta pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah atau goodwill. Yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sama juga di sini dilakukan amortisasi dengan menggunakan 2 metode tadi, bisa dengan menggunakan metode garis lurus ataupun saldo menurun. Nah, di sini pengelompokannya bagi harta tidak berwujud sama ya Bapak dan Ibu sekalian, dikelompokkan ke dalam 4 kelompok sesuai dengan masa manfaatnya, ada yang 4 tahun, 8 tahun, 16, dan 20. Ini untuk tarif amortisasinya. Untuk garis lurusnya 25%, untuk kelompok 1 saldo menurunnya 50%. Untuk kelompok kedua tarif garis lurusnya 12,5%, sedangkan saldo menurunnya 25%. Untuk kelompok ketiga 6,25 dan 12,5. Untuk kelompok 4 5 dan 10% untuk saldo menurun. Kurang lebih ini sama ya dengan tarif dan kelompok untuk harta berwujud yang nanti dilakukan penyusutan. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian terkait penyusutan dan amortisasi. Perbedaan dan juga penghitungannya. Selanjutnya yaitu masuk ke penghitungan pajak penghasilan. Di sini disebutkan bahwa seluruh wajib pajak badan itu wajib untuk melakukan pembukuan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, perusahaannya yang merupakan wajib pajak badan itu wajib untuk melakukan pembukuan. Kewajiban pembukuan tersebut harus diselenggarakan di Indonesia dengan ketentuan mengacu pada pasal 28 Undang-Undang KUP. Yang pertama, memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi, pembukuan tersebut harus dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha yang sebenarnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian juga harus menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 24 Tahun 2020. Selain itu juga harus mengikuti prinsip taat asas dan dengan stelsel aktual dan stelsel kas. Kemudian juga perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Sekurang-kurangnya, pembukuan tersebut terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain itu, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan dengan catatan telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Di sini ada not untuk buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, serta dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online, wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Jadi silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengadministrasikan
buku catatan atau dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan. Kemudian di sini bagaimana cara menghitung pajak perusahaannya. Nah, di sini ada resume terkait penghitungan untuk menghitung pajak badan atau pajak perusahaan. Yang pertama di sini jumlah seluruh penghasilan bruto. Jumlah seluruh penghasilan bruto dalam 1 tahun perusahaan di sini berapa, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto tadi ya. Biaya-biaya yang boleh untuk mengurangi penghasilan bruto, di sini totalnya berapa, nanti akan didapatkan jumlah penghasilan neto komersial. Setelah itu nanti dikoreksi fiskal, baik itu koreksi positif ataupun negatif, nanti mungkin koreksi fiskal positif dan negatif nanti bisa dilihat di penjelasan berikutnya. Setelah dikoreksi fiskal, nanti akan menghasilkan penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto komersial dikoreksi fiskal, nanti akan didapatkan penghasilan neto fiskal. Setelah itu, jika ada kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya, nanti bisa dimasukkan di sini, menjadi pengurang penghasilan neto fiskal, kemudian akan ketemu penghasilan kena pajaknya. Nah, dari penghasilan kena pajak tersebut, jika Bapak dan Ibu sekalian memiliki kredit pajak, atau memiliki pajak yang sudah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, atau pajak yang dibayar sendiri, nanti di situ bisa mengurangi PPh terutang perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Di jumlah kredit pajaknya akan mengurangi PPh terutang badannya. Setelah itu nanti akan ketahuan di sini kurang atau lebih bayar pajak perusahaan Bapak dan Ibu sekalian pada tahun bersangkutan, seperti itu. Jadi ini kurang lebih penghitungan pajak perusahaannya. Nah, untuk tarif PPh badan sendiri berapa begitu ya? Jadi untuk tarif PPh badan saat ini 22% ya Bapak dan Ibu sekalian, di mana sebelumnya tarif PPh badan itu sebesar 25%. Jadi sekarang untuk pelaporan SPT tahunan badan tahun 2022 itu tarif badannya 22%. Sedangkan untuk tarif PPh badan go public dengan persyaratan tertentu itu 3% lebih rendah. Jadi yang normalnya 22%, untuk PPh badan go public-nya 19%. Ini contoh penghitungan pajaknya ya. Misalkan diketahui penghasilan kena pajak PT Damai pada tahun 2022 itu sebesar 3,6 miliar. Untuk PPh terutang tahun 2022-nya berapa? Mohon maaf, ini salah ya Bapak dan Ibu sekalian untuk tarifnya. Jadi nanti dihitung 22% dari penghasilan kena pajaknya. Nanti akan ketahuan di sini pajak penghasilan terutang untuk perusahaan tersebut berapa. Seperti itu. Adapun ini terkait kredit pajak. Kredit pajak bisa pemotongan atau pemungutan PPh, baik itu PPh pasal 22 ataupun PPh pasal 23. PPh 22 pemungutan PPh atas impor atau transaksi tertentu lainnya. Untuk PPh pasal 23, pemotongan PPh antara lain atas sewa harta selain tanah dan atau bangunan. Nanti pemotongan ataupun pemungutan PPh, baik itu PPh pasal 22 ataupun 23 yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain bisa menjadi kredit pajak yang dapat mengurangi PPh terutang perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Selain itu, yang bisa menjadi kredit pajak juga ini pembayaran PPh oleh wajib pajak sendiri, yaitu angsuran PPh pasal 25. Jadi jika perusahaan Bapak dan Ibu sekalian melakukan pembayaran angsuran PPh 25, itu bisa menjadi kredit pajak untuk PPh terutang tahun bersangkutan. Selain itu juga PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri atau PPh pasal 24. Itu juga merupakan PPh yang dapat menjadi kredit pajak. Seperti itu. Nah, ini terkait kredit pajak PPh pasal 24. Besarnya PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah yang lebih kecil antara PPh yang dipotong atau dibayarkan di luar negeri atau batas maksimum kredit pajak luar negeri. Jadi antara dua ini, mana yang lebih kecil itu yang bisa dikreditkan gitu, yang bisa menjadi kredit pajak PPh terutang perusahaan Bapak dan Ibu sekalian.
Adapun untuk menghitung batas maksimum kredit pajak luar negerinya, ini rumusnya Bapak dan Ibu sekalian, penghasilan di luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak dikali PPh terutang. Nanti akan dihasilkan batas maksimum KPLN. Nah, mana yang lebih kecil antara poin A atau poin B, itu yang diambil menjadi kredit pajak. Ini masuk ke dalam SPT PPh WP Badan untuk formulir 1771. Nah, ini mungkin sekilas terkait formulirnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini formulir induk, kemudian juga 1771 yang halaman 2, lanjutan dari halaman 1-nya. Kemudian juga ini 1771 Romawi 1-nya untuk lampiran 1. Kemudian ini untuk lampiran 2, lampiran 1 terkait penghitungan penghasilan neto fiskalnya. Ini ada peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, kemudian juga ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian di sini ada penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif, serta fasilitas penanaman modal. Ini untuk lampiran 1. Kemudian untuk lampiran 2, di sini terkait perincian harga pokok penjualan. Nanti di sini pengisiannya sesuai dengan laporan laba rugi perusahaan ya. Sesuai dengan laporan keuangan dari laba rugi perusahaan, nanti diinput di sini pada lampiran 2 terkait perincian harga pokok penjualan. Kemudian lampiran 3 terkait kredit pajak dalam negeri. Seperti tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kalau misalkan ternyata perusahaan Bapak dan Ibu sekalian terdapat kredit pajak, baik itu yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, atau dari angsuran PPh 25, atau dari pembayaran PPh pasal 24, itu nanti bisa dicantumkan di sini sebagai kredit pajak dalam negeri perusahaan. Kemudian ini formulir 4, terkait PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini bisa dilihat untuk jenis-jenisnya ya, jenis-jenis penghasilannya. Kemudian ini formulir 5 terkait daftar pemegang saham serta daftar susunan pengurus ya. Nanti di sini di input. Kemudian juga ini formulir badan untuk formulir khususnya. Lampiran khusus 1771. Nah, seperti ini. Ini terkait lampiran khusus 1A, yaitu terkait daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Kemudian juga ini lampiran khusus 2A, terkait penghitungan kompensasi kerugian fiskal. Kemudian ini lampiran khusus 3A, terkait pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, apabila terdapat hubungan istimewa. Kalau misalkan memang tidak ada, nanti disesuaikan saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tidak ada, ya berarti tidak perlu diisi, itu dikosongkan saja. Kemudian ini formulir lampiran khusus 3A, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, ini lanjutannya. Kemudian ini terkait tax haven country. Kemudian daftar fasilitas penanaman modal. Kemudian daftar cabang utama perusahaan. Ini penghitungan PPh pasal 26 untuk lampiran khusus 6A. Kemudian ini kredit pajak luar negeri ya. Nah, kemudian ini formulir lampiran khusus 8A terkait transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Ini lanjutannya seperti itu. Nanti mungkin ketika Bapak dan Ibu sekalian mengisi formulir, nanti kurang lebih seperti ini. Lampiran-lampiran yang ada dalam formulir SPT tahunan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kurang lebih seperti ini halaman-halamannya yang perlu Bapak dan Ibu isi. Nanti untuk pengisinya, untuk isiannya nanti disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Jika memang ada, nanti diisi. Jika tidak ada, nanti disesuaikan, tidak perlu diisi. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT. Yang pertama, melampirkan laporan keuangan secara lengkap, seperti neraca, laporan laba rugi, daftar penyusutan, dan lain-lain. Kemudian juga diisi terlebih dahulu formulir lampiran, bukan induknya. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian, mekanisme pengisian formulir SPT tahunannya itu dari belakang dulu. Karena nanti akan ada beberapa bagian
yang terisi otomatis, diambil dari isian-isian di lampiran belakang, seperti itu. Jadi nanti ngisinya dari belakang dulu, baru maju ke depan sampai dengan ke induk, seperti itu. Kemudian di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti nama, NPWP, dan tahun pajak. Jadi nanti disesuaikan saja dengan lampiran-lampiran formulirnya. Jadi kalau misalkan ada identitas, silahkan diisi. Jangan lupa membubuhkan tanda tangan, karena jika tidak, SPT yang Anda laporkan dianggap tidak sah, seperti itu. Kemudian juga, jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT dilaporkan. Karena kalau SPT-nya statusnya kurang bayar, nanti Bapak dan Ibu sekalian tidak bisa melanjutkan pelaporan. Gitu. Jadi harus dilunasi dulu kekurangannya, baru bisa melanjutkan pelaporan. Nanti pembayarannya dapat dilakukan di kantor pos atau bank atau internet banking. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini sekarang kita masuk langsung ke tutorial pengisian e-form SPT tahunan PPh Badan. Jadi tadi kan ada dua media ya Bapak dan Ibu sekalian, dua media yang dapat dilakukan dalam penyampaian SPT tahunan Badan. Di antaranya e-form PDF yang dapat kita akses pada laman DJP online masing-masing perusahaan. Nah, apa itu e-form? Mungkin ini pengetahuan bagi kita semua ya Bapak dan Ibu sekalian. Terkait e-form, e-form itu sendiri merupakan formulir SPT elektronik berbentuk file dengan format dokumen PDF yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline dengan mengunduh formulirnya terlebih dahulu. Formulir PDF dapat dibuka menggunakan aplikasi Adobe Reader 32 bit. Jadi e-form itu ya formulir, cuma dalam bentuk elektronik, tapi nanti kita pengerjaannya bisa dilakukan offline. Nanti harus diunduh terlebih dahulu. Unduhnya di mana? Di laman DJP online perusahaan. Nah, setelah diunduh, nanti biar bisa formulirnya itu dibuka, dan bisa kita input, bisa kita edit, itu harus menggunakan aplikasi yang namanya Adobe Reader 32 bit. Nanti kalau misalkan udah ada, sudah terinstall aplikasi ini, baru bisa diedit, bisa dibuka tuh formulirnya. Tapi kalau misalkan aplikasinya belum ada, nanti e-form yang sudah kita download tidak bisa dibuka, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini, mengapa harus beralih ke e-form? Karena dulu mungkin masih e-filing gitu ya. Kenapa sekarang harus e-form gitu? Nah, dengan adanya PENG nomor 5 tahun 2022, tahun lalu, tepatnya per 28 Februari 2022, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, saluran e-filing untuk pelaporan SPT tahunan badan resmi ditutup. Jadi, sejak saat itu, pelaporan SPT tahunan badan harus menggunakan e-form. Nah, ini tentunya ada beberapa hal ya yang menjadi penyampaian SPT tahunan badan dari e-filing ke e-form. Karena yang pertama, e-filing e-form itu tidak bergantung pada akses internet. Jadi tadi Bapak dan Ibu sekalian, setelah unduh e-form dari DJP online, bisa mengisi e-formnya kapan saja gitu, di mana saja, dan tidak harus tersambung ke internet. Kemudian juga diaksesnya bisa di mana saja gitu, karena hanya menggunakan device seperti laptop, Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa mengunduh e-form PDF-nya. Kemudian juga bentuknya PDF, jadi lebih simpel, mungkin tidak khawatir hilang, rusak, basah, sobek, atau lain sebagainya gitu ya, karena bentuknya elektronik. Selain itu juga dapat diakses oleh semua sistem operasi komputer. Jadi ini merupakan beberapa kelebihan dari e-form. Nah, ini tata cara untuk mendapatkan e-form-nya. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian silahkan login ke halaman DJP online perusahaan, yaitu di alamat www.pajak.go.id, kemudian nanti pilih login. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian di sini sudah tidak asing lagi dengan tampilan ini. Nanti silakan login dengan memasukkan nomor NPWP perusahaan, kemudian kata sandi DJP online-nya, kemudian memasukkan kode CAPTCHA-nya, kemudian klik login. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan belum pernah masuk sama sekali? Nanti silahkan diklik belum registrasi. Kemudian nanti akan diarahkan ke tampilan yang perlu Bapak Ibu isi. Nanti
tinggal diikuti aja panduannya, mengisi, biasanya sih diisi EVIN-nya berapa gitu ya. Kemudian nanti diarahkan untuk membuat password DJP online gitu bagi perusahaan yang belum pernah melakukan registrasi DJP online. Kalau misalkan sudah pernah, tinggal dimasukkan saja login seperti biasa. Kalau misalkan lupa kata sandi bagaimana gitu. Nah, nanti bisa diklik saja link lupa kata sandi. Nanti akan diarahkan ke alamat email gitu. Alamat email yang terdaftar. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah registrasi, kemudian kata sandinya sudah ada, nanti tinggal login aja, memasukkan NPWP, kata sandi, dan kode CAPTCHA. Kemudian klik login. Nah, nanti tampilannya setelah login seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ada beberapa menu. Untuk melakukan pelaporan SPT tahunan badan, dipilih menu lapor. Pilih menu lapor, kemudian klik submenu pelaporan, nanti akan muncul seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu sekalian klik e-form. Nah, setelah mengklik e-form, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada arsip SPT, buat SPT, dan unduh Adobe PDF Reader. Untuk arsip SPT, ini tampilan dari SPT-SPT yang pernah Bapak Ibu laporkan. Nah, sedangkan untuk membuat SPT-nya, kita klik buat SPT. Nanti di sini akan diarahkan untuk mengisi beberapa isian. Yang pertama ada tahun pajak, diisi disesuaikan berarti untuk tahun pajak 2022 ya. Kemudian status SPT-nya nanti normal. Untuk pertama kali pelaporan SPT tahunan tersebut, ini nanti dipilih normal. Kalau sudah pernah, kemudian ada pembetulan, nanti dipilih pembetulannya pembetulan keberapa. Kalau untuk pertama kali melaporkan SPT tahunan tahun bersangkutan, nanti pilihnya normal, pembetulannya ke 0. Kemudian media pengiriman tokennya, silahkan dipilih mau tokennya dikirim ke email atau ke nomor handphone. Gitu. Ini yang tombol hanya kirim token ini tidak perlu diceklis Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja ke media pengiriman token, silahkan dipilih. Nanti ke email, tokennya akan dikirimkan ke email terdaftar. Kemudian email perusahaan ya. Kemudian apabila Bapak dan Ibu sekalian pilih nomor handphone, nanti tokennya akan dikirimkan ke nomor handphone yang terdaftar juga. Cuman, kalau tidak salah, apabila Bapak dan Ibu sekalian memilih pengiriman token ke nomor handphone, nanti harus tersedia pulsa. Seperti itu. Jadi, biasanya sih biar lebih gampang ke alamat email aja. Nanti diklik ini, kemudian kirim permintaan. Udah diisi semua, diklik kirim permintaan. Nanti ketika Bapak dan Ibu sekalian mengklik kirim permintaan, e-form PDF akan otomatis terdownload. Seperti itu. Nah, notifikasinya seperti ini. Ketika mengklik kirim permintaan dan formulir e-form-nya sudah berhasil terdownload, akan ada notifikasi sukses. Unduh formulir dan token sudah berhasil dikirimkan. Tutup, nanti diklik tutup saja. Nah, kemudian nanti akan terdownload e-form-nya dengan nama seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Form 1771 diikuti oleh NPWP serta tahun pajak yang hendak dilaporkan, dan di sini ada status pembetulan. Kalau normal berarti di sini 0. Seperti itu. Nah, ini penamaannya nanti Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu merename ya. Ya udah seperti ini aja. Hasil downloadan dari e-form. Nah, saat membuka file e-form PDF akan tampil seperti ini. Tampilan pertama yang terbuka itu yaitu halaman induk. Seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum melanjutkan pengisian, pada halaman berikutnya pastikan tidak ada kolom yang berwarna merah. Jadi, dipastikan setiap halamannya ketika mengisi e-form PDF ini, jangan ada kolom yang berwarna merah. Karena kalau misalkan ada kolom yang berwarna merah, nanti tidak bisa dilanjutkan pengisiannya. Silahkan diisi terlebih dahulu kolom tersebut. Kalau misalkan tidak ada, berarti dikosongkan, ditulis angka 0 gitu. Yang penting tidak merah. Nah, sedangkan nomor telepon biasanya sih umumnya ya Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah otomatis muncul identitas perusahaannya, dan nomor teleponnya itu biasanya semuanya di kolom keduanya. Misalkan 021, 123 begitu. Nanti Bapak dan Ibu sekalian tinggal memindahkan aja
ekstensi 021-nya ke kolom yang pertama. Seperti itu biar enggak merah. Jadi dipastikan setiap halaman tidak ada kolom yang berwarna merah. Selanjutnya, isi nomor telepon, pilih lingkaran di audit apabila pembukuan atau laporan keuangan perusahaannya diaudit, pilih hasil opini akuntan, kemudian isi data KAP apabila ada. Apabila tidak ada atau tidak diaudit, ini tidak diperlukan. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian, tadi mungkin ada yang masih ingat, untuk pengisian e-form PDF ini, disarankan untuk mengisinya itu dari belakang gitu, karena nanti akan ada beberapa kolom yang secara otomatis terisi sesuai dengan data yang kita input sebelumnya. Jadi diisi di bagian dari bagian belakang terlebih dahulu. Untuk memilih halaman-halamannya, nanti di sini ada tombol scroll ke bawah, di atas. Nanti Bapak dan Ibu sekalian tinggal klik aja di sini, akan muncul halaman-halamannya. Induk, halaman induk lanjutan, lampiran 1, 2, 3, 4, 5, kemudian juga ada lampiran khusus, dan lain-lain nanti muncul di sini. Silahkan diisi dari bagian belakang terlebih dahulu. Nah, tampilannya nanti seperti ini apabila Bapak dan Ibu sekalian mengklik tombol scroll ke bawah. Nah, kemudian klik tombol buka. Kita isi dari lampiran khusus 1A terlebih dahulu. Ini lampiran khusus 1A. Kita pilih, kemudian kita klik buka, nanti akan terbuka lampiran khusus 1A. Nah, untuk lampiran khusus 1A itu sendiri terkait daftar penyusutan dan daftar amortisasi fiskal. Silakan Bapak dan Ibu sekalian mengisi daftar penyusutan ataupun daftar amortisasi fiskalnya. Nanti bisa disesuaikan ya. Kalau untuk penyusutan, untuk harta berwujud, untuk harta tak berwujudnya nanti di daftar amortisasi. Untuk pengisiannya itu sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, nanti biasanya NPWP sama nama WP-nya itu sudah muncul otomatis. Nah, nanti Bapak dan Ibu sekalian tinggal mengisi kolom di daftar penyusutan atau amortisasinya. Untuk pengisiannya, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa mengklik tombol tambah. Klik tombol tambah, nanti di sini akan muncul kolom-kolom yang bisa Bapak Ibu isi. Silahkan diisi sesuai dengan data di laporan keuangannya. Nanti diisi, kalau misalkan mau ditambah lagi, silahkan klik lagi tambah, diisi sampai dengan semua datanya terinput, baik itu daftar penyusutan fiskal maupun daftar amortisasi. Nah, ini nanti bisa juga selain input manual, kalau misalkan datanya itu ternyata banyak, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan metode impor data. Tinggal diklik saja impor data, kemudian nanti memasukkan file CSV. Nah, untuk format filenya di mana, nanti akan dijelaskan selanjutnya ya. Di sini nanti diisi daftar penyusutan dan amortisasinya pada lampiran khusus 1. Nah, setelah itu kita masuk ke lampiran 6. Nanti Bapak dan Ibu sekalian kalau sudah diisi lampiran khusus 1A-nya, diklik lagi tombol scroll ke bawah yang di atas ini, kemudian pilih lampiran 6, diklik lagi buka. Nanti akan terbuka lampiran 6-nya. Nah, lampiran 6 ini terkait daftar penyertaan modal, daftar utang, serta daftar piutang ke pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nanti ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk mengisinya sama, nanti tinggal klik tombol tambah. Kemudian input nama, alamat, NPWP, rupiah, dan persentasenya. Jadi untuk penyertaan modal ini harus 100% ya totalnya. Misalkan daftar penyertaan modalnya ada berapa, ada 2, ada 3, yang penting nanti persentasenya 100%. Setelah terisi semua, nanti dilanjutkan lagi ke lampiran 5. Nah, ini untuk masih di lampiran 6 ya. Ini daftar utang, daftar piutang gitu ya, selain daftar penanaman modalnya, penyertaan modalnya. Nanti sama juga diisinya sama, tinggal klik tambah gitu ya. Apabila ada daftar utang, kemudian ada daftar piutang, silahkan diinput disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Untuk penginputannya sama, tinggal diklik aja tombol tambahnya, kemudian diisi kolom-kolom yang perlu diisi. Selanjutnya setelah lampiran 6 terisi, kita lanjut ke halaman berikutnya yaitu lampiran 5.
Jadi klik scroll ke bawah, lampiran 5, kemudian klik buka. Di sini terkait SPT tahunan PPH WP Badan, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Ini nanti tinggal ditambahkan, diklik tombol tambah, kemudian diinput isian-isian seperti nama, alamat, NPWP, jumlah modal di store, kemudian dividennya. Diisi nanti disesuaikan. Jumlah modal. Nah, kemudian juga sama untuk bagian B dari halaman lampiran 5, yaitu terkait daftar susunan pengurus dan komisaris. Sama juga untuk penginputannya, tinggal klik tombol tambah, kemudian isi bagian-bagian atau kolom-kolom yang harus diisi. Nama, alamat, NPWP, dan jabatan. Jadi di sini silahkan diisi, disesuaikan. Setelah mengisi, sudah lengkap semua di lampiran 5, kita lanjut lagi, scroll ke bawah, pilih lampiran 4, kemudian klik buka. Nanti di sini akan muncul PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Seperti itu. Nah, ini nanti diisi ya Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Apakah ada penghasilan perusahaan yang dikenakan PPh final? Di antaranya ini jenis-jenis penghasilannya sudah detail ya, di sini disebutkan apakah dari bunga deposito, kemudian juga penghasilan penjualan saham, kemudian imbalan jasa konstruksi dan lain-lain, di sini disesuaikan. Jika tidak ada, dikosongkan saja. Kemudian ini kalau misalkan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian masuk ke dalam klasifikasi UMKM, nanti pada lampiran 4, nomor 14 jenis penghasilan lainnya, di sini nanti ditambahkan saja terkait PPh final UMKM. Jadi tinggal ditambahkan di lampiran 4 nomor 14 jenis penghasilan lain. Kalau bukan UMKM berarti tidak perlu menambahkan penghasilan UMKM di situ. Setelah terisi, nanti kita lanjut. Nah, ini untuk lampiran 4 halaman selanjutnya. Bagian selanjutnya yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Tadi kan PPh final sama penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ini jika ada ya penghasilan perusahaan yang masuk ke dalam klasifikasi penghasilan tidak termasuk objek pajak seperti bantuan, sumbangan, hibah gitu ya. Dan jenis penghasilan tidak termasuk objek pajak yang disebutkan di sini silakan dicantumkan. Kalau misalkan tidak ada, tidak perlu diisi, kosongkan saja. Jika sudah terisi semua lampiran 4-nya, kita lanjutkan ke lampiran selanjutnya yaitu lampiran 3. Diklik lampiran 3, kemudian klik buka. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk lampiran 3 itu sendiri yaitu terkait kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak dalam negeri di sini bisa pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22 atau pemungutan atau pemotongan PPh pasal 23 atau 26. Jika ada, silahkan nanti Bapak dan Ibu sekalian mengisi daftar kredit pajaknya di sini. Tinggal mengklik tombol tambah atau metode impor data. Kalau misalkan datanya banyak gitu ya, silahkan bisa menggunakan impor data. Atau Bapak dan Ibu sekalian mau mengisi secara manual satu persatu juga bisa dengan mengklik tombol tambah. Pada dasarnya sama saja ketika Bapak dan Ibu sekalian menggunakan metode impor data juga kan di Excel-nya itu harus mengisi satu-satu juga gitu, mengisi satu-satu. Seperti itu. Nanti data-data yang diisikan disesuaikan, ada nama pemotongnya, NPWP pemotong, jenis penghasilannya, objeknya, PPh-nya, nomor bukti potongnya, tanggal bukti potong, alamat pemotong, dan NTPS. Begitupun yang pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23 atau 26-nya. Seperti itu, apabila sudah terisi semua, nanti bisa dilanjutkan ke lampiran berikutnya, yaitu lampiran 2, terkait perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Nanti diklik lampiran 2, kemudian klik buka. Akan tampil halaman seperti ini. Nah, ini nanti diisi sesuai dengan laporan keuangan yang telah Bapak Ibu buat ya. Ini dari lampiran laba rugi. Terkait harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, biaya dari luar usaha. Nah,
pembelian bahan barang, dan lain-lain. Ini nanti diinput sesuai dengan laporan laba rugi perusahaan. Jika sudah terisi semua, selanjutnya nanti ke lampiran selanjutnya, yaitu lampiran 1. Silahkan diklik lampiran 1, kemudian klik buka. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini terkait penghitungan penghasilan neto fiskal. Untuk kolom-kolom yang berwarna kuning, ini akan muncul otomatis nominalnya Bapak dan Ibu sekalian. Berdasarkan inputan kita dari lampiran-lampiran sebelumnya. Jadi nanti si e-form PDF-nya ini akan menghitung otomatis gitu dari inputan kita sebelumnya pada kolom-kolom yang berwarna kuning. Nah, kita tinggal mengisi kolom yang berwarna putih saja, yaitu terkait peredaran usaha sama di sini ada penghasilan dari luar usahanya. Ini tinggal kita masukkan isi peredaran usaha dan penghasilan dari luar usaha. Nanti akan ketemu jumlah penghasilan neto komersialnya. Nah, jika perusahaan Bapak dan Ibu sekalian masuk ke dalam klasifikasi UMKM, nanti pada lampiran 1 nomor 4, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, silahkan diisi sesuai dengan jumlah penghasilan neto komersialnya. Jadi nanti diisinya nilainya sama antara yang nomor 3 dengan yang nomor 4. Gitu, jika klasifikasi perusahaan Bapak dan Ibu sekalian merupakan UMKM. Selanjutnya ini masih di lampiran 1, bagian bawahnya yaitu terkait dengan penyesuaian fiskal ya, penyesuaian fiskal positif maupun penyesuaian fiskal negatif. Nah, untuk penyesuaian fiskal positif apa saja dan negatif apa saja, mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga sudah memahami ya. Di sini ada beberapa poin terkait hal-hal yang merupakan penyesuaian fiskal positif ataupun negatif. Nanti silakan diisi jika ada, jika tidak ada dikosongkan saja. Ini juga fasilitas penanaman modal, kemudian juga akan terhitung penghasilan neto fiskalnya berapa. Nah, selanjutnya ini penghasilan neto fiskal, nanti nominal penghasilan neto fiskal pada bagian ini sama dengan yang sebelumnya. Ini induk ya, ini udah masuk ke induknya, induk SPT. Kalau tadi ini lampiran 1, ini udah masuk ke halaman induknya. Jadi nanti di halaman induk ini juga akan muncul nominalnya otomatis dari penghitungan berdasarkan input data yang kita input sebelumnya, seperti itu. Ada halaman-halaman yang pada halaman induk di kolom-kolom yang kuning. Kita di sini tinggal memilih jenis tarif perhitungan PPh terutang perusahaan. Ini contohnya tarif PPh pasal 31W ayat 1. Nah, sudah kalau kita udah pilih nih jenis tarif untuk penghitungan PPh terutang perusahaannya, nanti e-form PDF-nya akan secara otomatis menghitung PPh-nya apakah kurang atau lebih bayar. Ini contohnya PPh lebih bayar. Kalau misalkan PPh kurang bayar, nanti sistem juga akan otomatis menghitung sesuai dengan hitungan tarif yang Bapak Ibu pilih. Kalau misalkan lebih bayar, nanti di sini bisa memilih untuk direstitusikan. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan di halaman induk. Setelah halaman induk, silakan Bapak dan Ibu sekalian pilih ke induk lanjutan. Klik induk lanjutan, kemudian buka. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Nanti di tombol bagian atas itu akan nambah lagi tombolnya, yaitu terkait lampiran 8A. Nah, ini tampilan induk lanjutannya. Silahkan disesuaikan. Di sini juga nominal-nominalnya sudah otomatis mengambil dari data yang telah kita input sebelumnya. Tinggal Bapak dan Ibu sekalian melengkapi bagian yang nomor 16 dan 17. Ini 16, apakah ada transaksi dalam hubungan istimewa atau tidak ada. Kalau misalkan ada, diklik ada. Kalau tidak ada, silahkan klik tidak ada. Kemudian pada bagian nomor 17, ini silahkan di checklist Bapak dan Ibu sekalian, kelengkapan lampirannya, yaitu lampiran keuangan, transkrip kutipan elemen dari lampiran keuangan, daftar penyusutan, serta penghitungan kompensasi, dan ini disesuaikan dengan lampiran-lampiran yang Bapak Ibu
upload gitu, yang Bapak Ibu lampirkan pada SPT tahunan perusahaan. Namun kan minimal untuk pelaporan SPT tahunan badan itu yang dilampirkan laporan keuangan ya, laporan keuangan. Jika sudah, ini nanti lanjut lagi ke bawah. Di sini ada pernyataan, silahkan Bapak dan Ibu isi. Diisi yang kolom merahnya, karena tadi kan tiap halaman jangan ada kolom yang berwarna merah ya. Jadi ini nanti diisi tempatnya, tempat pembuatan SPT-nya, tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian nanti tanda tangan dan cap perusahaan ini bisa diisi digital. Seperti itu. Tapi sebetulnya untuk tanda tangan itu tidak wajib ya, tidak wajib untuk diisi, karena kan ini sudah by system ya, ketika melakukan pelaporan di DJP online, jadi sudah by system. Nah, setelah itu, setelah diisi lengkap induk lanjutannya, di samping tombol induk lanjutan ada tombol tambahan. Ini terkait lampiran 8A. Nah, lampiran 8A ini disesuaikan dengan jenis-jenis kegiatan usaha masing-masing perusahaan. Jadi jika usahanya perusahaan industri, perusahaan dagang, bank konvensional, ini diisi lampiran 8A-nya sesuai dengan kegiatan usaha masing-masing perusahaan. Nanti diklik lampiran 8A-nya, kemudian klik buka. Contohnya ini ya, 8A2 untuk kegiatan usaha perusahaan dagang. Nah, nanti akan muncul elemen dari neraca. Nah, jadi lampiran 8A itu terkait transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Silahkan diisi sesuai dengan laporan keuangan yang telah Bapak Ibu buat. Seperti itu. Elemen dari laporan laba rugi. Nah, setelah lampiran 8A atau lampiran transkrip elemen-elemen dari laporan keuangan sudah terisi semua, silahkan kembali lagi ke halaman induk lanjutan. Nanti silahkan Bapak dan Ibu selesaikan SPT-nya, berarti sudah selesai dibuat. Nah, jika SPT-nya sudah lengkap, sudah selesai dibuat, silakan Bapak dan Ibu kembali ke halaman induk lanjutan, kemudian mengklik tombol kirim. Nah, di sini tombol kirimnya diklik, akan diarahkan ke tampilan terakhir. Tampilannya seperti ini kurang lebih. Untuk mengunggah lampiran-lampiran SPT tahunan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Tadi untuk SPT tahunan badan itu minimal laporan keuangan ya, neraca dan laporan laba rugi gitu. Nah, nanti diunggah di sini dalam bentuk PDF. Ada ukuran maksimalnya 20 MB. Jadi jangan sampai lebih dari 20 MB. Maksimal 20 MB silahkan diupload laporan keuangannya. Kalau misalkan perusahaannya ternyata perusahaan UMKM, silahkan mengunggah rekapitulasi peredaran bruto PP23. Seperti itu. Jika ada lampiran-lampiran yang lain seperti daftar nominatif biaya promosi dan lain-lain, silahkan dilampirkan. Jika sudah mengunggah lampiran SPT tahunannya, silahkan memasukkan kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini di mana? Kode verifikasi ini didapatkan dari awal pertama kali kita download e-form PDF-nya. Jadi tadi kan pas waktu kita pertama kali download e-form PDF, kita memilih kode verifikasinya dikirimkan kemana? Email atau nomor handphone. Nah, itu kode verifikasi yang digunakan untuk finalisasi laporan SPT tahunan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan dicek kalau misalkan dikirim ke email, silahkan dicek email perusahaan terdaftarnya, atau ke nomor handphone, silahkan dicek nomor handphone terdaftarnya, kemudian salin kode verifikasinya, masukkan ke bagian kolom kode verifikasi ini. Setelah diisi, klik submit. Nah, setelah selesai, klik submit, itu artinya pelaporan SPT tahunan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian sudah berhasil dilaporkan. Untuk memastikan apakah SPT-nya sudah berhasil dilaporkan apa belum, silahkan dicek email terdaftarnya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti akan ada email dari kami, dari alamat email e-filing@pajak.go.id, yaitu berupa bukti pelaporan. Gitu. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapatkan BPA atau bukti pengiriman elektronik,
Itu artinya SPT tahunan Bapak dan Ibu sekalian sudah berhasil dilaporkan dan sudah masuk ke sistem kami. Nah, itu terkait pelaporannya. Kemudian di sini ada informasi lainnya terkait pembayaran PPh badannya. Nah, itu tadi kalau misalkan ternyata SPT PPh tahunan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian statusnya kurang bayar. Nah, kan tadi catatannya pembayarannya itu dilakukan sebelum pelaporan ya. Jadi nggak bisa dilanjutkan tuh kalau statusnya kurang bayar, nggak bisa lanjut ke pelaporan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian harus melunasi dulu kekurangannya, baru bisa melanjutkan sampai submit pelaporannya. Untuk pembayarnya sendiri bagaimana? Silakan Bapak dan Ibu sekalian membuat billing. Billingnya nanti bisa dibuat sendiri di laman DJP online perusahaan. Nanti ada, kan tadi menu lapor ya, untuk lapor. Nah, di sampingnya itu ada menu bayar. Jadi silakan pilih menu bayar, kemudian dibikin billing. Silakan memasukkan data-data yang ada pada halaman tersebut. Nanti ada NPWP perusahaannya berapa, silakan dimasukkan. Kemudian nanti akan muncul otomatis kalau NPWP-nya betul, namanya muncul otomatis. Kemudian juga nanti silakan isi kode jenis pajaknya. Kode jenis pajaknya yaitu 411126, PPh pasal 2529 badan. Kemudian pilih kode jenis setorannya 200. Itu untuk pembayaran kurang bayar SPT tahunannya. Kemudian nanti tinggal dimasukkan nominal kurang bayarnya berapa. Seperti itu. Nanti pilih tahunnya berarti Januari sampai Desember, kemudian pilih tahunnya tahun yang bersangkutan berarti tahun 2022 dalam hal ini ya. Setelah itu oke, nanti akan terunduh ID billing ya sebagai kode untuk pembayarannya. Nah, ID billing tersebut yang digunakan ketika Bapak dan Ibu melakukan pembayaran kekurangan PPh terutang dalam SPT tahunan perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Pembayarannya sendiri bagaimana bisa dilakukan di teller bank, kemudian juga bisa ke kantor pos, bisa juga melalui internet banking. Jadi kalau pakai internet banking tinggal dimasukkan aja ID billingnya ke penerimaan negara pajak gitu. Jadi dimasukkan ID billingnya ketika Bapak dan Ibu sekalian memasukkan ID billing, kalau ID billingnya betul, nanti datanya akan otomatis terbaca di internet bankingnya. Atas pembayaran apa, jenis pajaknya, NPWP-nya, nominalnya berapa. Gitu. Nanti tinggal diselesaikan pembayarannya. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mau bayar lewat bank atau kantor pos, bisa dibawa nanti billing yang telah Bapak Ibu buat di DJP online. Atau kalau misalkan Bapak dan Ibu kesulitan untuk membuat billing, bisa menghubungi kami ke WA Helpdesk gitu ya, atau lewat telepon juga bisa untuk dibuatkan billing. Seperti itu, setelah membuat billing, melakukan pembayaran, nanti baru Bapak dan Ibu sekalian bisa melanjutkan pelaporannya. Nah, setelah melakukan pembayaran, nanti akan mendapatkan bukti penerimaan negara atau surat setoran pajak. Seperti ini. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya ini terkait fasilitas impor ya. Fasilitas impor CSV tadi sedikit disinggung ketika kita input beberapa data, baik itu seperti penyusutan, amortisasi, kemudian juga data kredit pajak gitu ya. Nanti kalau misalkan banyak, terus Bapak dan Ibu sekalian ya udah mau diimpor aja, nanti bisa menggunakan fasilitas impor. Kan ada tombol tambah atau impor. Nanti impor data, silahkan dipilih. Nah, bagaimana mekanisme impornya? Untuk impor sendiri kan tentunya ada format ya. Ada format khusus, file Excel, yang nanti bisa diimpor ke e-form PDF-nya. Untuk mendownload file CSV tersebut yang bisa diimpor di e-form PDF dari mana gitu. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu sekalian membuat SPT pada halaman ini ya, ketika pilih, kan nanti kita kirim permintaan tuh untuk download e-form-nya, sama untuk mengirimkan kode verifikasi. Jika Bapak dan Ibu sekalian memilih untuk impor CSV, silahkan pilih laman e-form PDF. Diklik laman e-form PDF. Nah, silahkan klik laman e-form PDF, nanti akan diarahkan ke halaman ini Bapak dan Ibu sekalian. Halaman DJP online di laman e-form PDF. Atau nanti bisa juga Bapak dan Ibu sekalian mengakses laman e-form PDF-nya itu di alamat ini, https://www.pajak.go.id/laman-e-form-pdf. Nanti akan muncul tampilan seperti ini.
Untuk SPT tahunan PPh Badan, format dan contoh pengisian, petunjuk pengisian berkas CSV, silahkan diunduh di sini. Nah, untuk lampiran yang bisa impor data yang disediakan file CSV pada laman tersebut, ini ada 5 file CSV. Jadi enggak semuanya bisa impor gitu. Nah, di sini lampiran-lampirannya ada lampiran 3, ini terkait kredit pajak, lampiran khusus 1A, lampiran khusus 5A, lampiran khusus 7A, serta pembayaran SPT. Nah, ini lampiran-lampiran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggunakan metode import data. Seperti itu. Nah, sedikit informasi juga bagi Bapak dan Ibu sekalian, ini terkait sanksi. Sanksi apabila tidak menyampaikan SPT. Tentunya kita kan salah satu kewajiban dari wajib pajak dalam hal ini perusahaan, selain mendaftarkan, menghitung pajak, membayar pajak, yaitu melaporkan. Dan semuanya dilakukan secara self-assessment, dalam artian dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak sendiri. Begitu. Jadi, silakan wajib pajak menuntaskan kewajiban perpajakannya sampai dengan pelaporan. Nah, karena itu merupakan kewajiban, jadi ketika Bapak dan Ibu sekalian tidak melakukan kewajiban, maka akan ada sanksinya sendiri gitu. Begitupun dengan pelaporan SPT. Apabila Bapak dan Ibu sekalian tidak menyampaikan laporan SPT, ada sanksi tersendiri. Di antaranya di sini Undang-Undang KUP yang mengaturnya terdapat denda dan bunga apabila tidak menyampaikan SPT tahunan badan, yaitu sebesar 1 juta, dan bunganya 2% dari kurang bayar. Kemudian ada sanksi pidana karena alpa. Ini sanksi pidana terkait tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya itu tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya ternyata tidak benar. Di sini ada lebih rinci ya terkait hukum pidananya. Kemudian juga di sini ada pidana karena sengaja. Nah, saya harapkan sih tidak ada ya, karena Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin merupakan wajib pajak yang patuh dan taat seperti itu. Selanjutnya, mungkin sekian Bapak dan Ibu sekalian untuk pemaparan terkait pelaporan SPT tahunan badan. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi, silahkan dipersilahkan di sesi terakhir ini, ataupun nanti lebih lanjut mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa konsultasi ke WA Helpdesk KPP Pratama Jakarta Setiabudi 3 di nomor yang telah tercantum pada layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan jam kerjanya jam 8 sampai jam 16 ya. Seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Alma atas paparannya yang sangat padat dan detail sekali ya terkait dengan pelaporan SPT PPh Badan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan dari materi yang tadi disampaikan dapat menanyakan, bisa raise hand atau menyalakan di kolom chat. Sudah ada pertanyaan. Oh, sudah ada pertanyaan ya, ini dari PT BKU RI. Apa e-form PDS bisa dipakai berulang? Misal tahun lalu saya sudah download untuk tahun pajak 2021, apa bisa dipakai untuk tahun 2022 lagi? Silahkan Bu Alma. Untuk peraturan dari PT BKU ini tidak bisa ya, tidak bisa digunakan berulang gitu, karena untuk e-formnya sendiri kan seperti formulir kertas kita aja. Kalau misalkan kita udah ngisi formulir, berarti kan kita untuk pelaporan selanjutnya harus pakai formulir baru. Begitupun dengan e-form PDF. Jadi nanti Bapak silakan mendownload ulang e-formnya seperti itu. Karena nanti juga kan isiannya udah otomatis tuh ketika kita ada download e-form PDF, nanti kan ada tahun pajak. Tahun pajaknya udah otomatis sesuai dengan pada saat kita mau download, kita kan isi e-form PDF-nya itu untuk pelaporan SPT tahun berapa. Nanti e-form PDF yang terdownload akan menyesuaikan dengan isian kita. Gitu. Di antaranya tahun pajak yang tercantum dalam e-form PDF-nya. Kalau Bapak mendownload tahun 2021, nanti munculnya tahun 2021, tahun pajak 2021 di e-form PDF-nya. Jadi tidak bisa digunakan secara berulang. Silahkan download kembali. Seperti itu, Bapak.
Gimana Bapak atau Ibu dari PT BKU RI? Sudah cukup jelas? Assalamualaikum. Saya mau tanya. Bentar ya Bu, Oh iya. sudah cukup jelas ya tadi PT BKU RI. Oke, ya silahkan Ibu tadi yang mau bertanya. Untuk menentukan kita pakai tarif berapa, seperti yang di form induk, itu kan PPh terhutang. Di situ kan PPh terhutang pilih salah satu sesuai dengan kriteria wajib pajak. Untuk lebih jelasnya lihat buku petunjuk seperti itu ya. Nah, itu kita pilih pakai tarif yang mana, dasarnya seperti apa ya? Apakah berdasarkan omset kita, omset perusahaan, atau apa? Gimana Mbak Alma? Ibu ini mungkin maksudnya pas di itu ya, tarif yang 31E atau 117 itu ya? Betul, betul. Gimana Mbak Alma terkait ini? Terus satu lagi, Ya. tadi kan disampaikan dalam pengisian untuk UMKM, itu kan cukup lampiran Romawi 4 yang PPh final, begitu ya. Terus itu kan kalau PPh perhitungan UMKM itu omset langsung dikalikan 0,5%. Nah, apakah lampiran 2 sama 1 itu juga akan diisi? Kalau diisi berarti nanti kan ketarik ke induk, muncul lagi tarif pajak gitu loh. Berarti kan nantinya akan jadi berbeda. Gimana? Jadi maksud saya menanyakan kalau kita kategori UMKM dalam pengisian form itu mana aja yang perlu diisi dan mana yang tidak. Terus itu dulu deh. Terima kasih. Maaf ini dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Tri. Ibu Tri ya, dari PT Parabat Resources. Ya. Silakan Mbak Alma. Baik, terima kasih Ibu dari Paramatunas ya. Untuk tadi pemilihan tarifnya itu disesuaikan di halaman induknya ya, untuk memilih tarif PPh terhutang, tarif PPh pasal 31E, atau menggunakan penghitungan sendiri. Ini nanti disesuaikan baik Ibu, untuk pemilihan penghitungan sendiri mungkin saya share screen dulu ya terkait tampilan induknya. Mungkin ini yang tadi ditanyakan oleh Ibu ya, terkait di pemilihan PPh terhutangnya, apakah tarif PPh 31E, kemudian juga apakah menggunakan penghitungan sendiri atau pakai tarif PPh pasal 17. Jadi ini tergantung dengan penghasilan perusahaannya. Jadi kalau misalkan penghasilan perusahaannya kurang dari 50M, itu nanti menggunakannya tarif PPh pasal 31E. Nah, ini kan di sini tidak bisa diklik ya, tarif PPh pasal 17-nya. Itu karena di contohnya itu penghasilan perusahaannya kurang dari 50 miliar. Nah, kalau misalkan penghasilan perusahaannya lebih dari 50 miliar, nanti di sini bisa di checklist, bisa diklik
tarif PPh pasal 17-nya dan memilihnya pasal 17 gitu karena lebih dari 50 M. Kalau di bawah 50 M silahkan pilih tarif PPh pasal 31E. Adapun di sini ada kolom untuk menggunakan penghitungan sendiri, itu apabila dirasa ternyata penghitungan otomatis di e-form PDF-nya itu tidak sesuai dengan penghitungan yang dihitung oleh wajib pajak. Jadi kok ini enggak sesuai ya PPh terutangnya gitu dengan penghitungan WP. Nah, silahkan untuk mengklik menggunakan penghitungan sendiri. Nanti silahkan disesuaikan dengan PPh terutang perusahaan yang sudah dihitung oleh perusahaan. Seperti itu, Bu. Kemudian tadi terkait pengisian SPT tahunan bagi UMKM ya. Tadi itu kan Ibu sebentar. ya. Ya gimana, Bu? Iya, berarti kalau misalnya dalam perhitungan itu omsetnya 0 di bawah 50 M dengan otomatis seperti ini ya, yang bisa di checklist itu yang muncul apa ini 31 ini sama yang menggunakan perhitungan sendiri ya. Betul, betul. Nah, Jadi nanti kalau misalnya itu yang dicantumkan omsetnya lebih dari 50 M, nanti yang muncul tarif PPh pasal 17 begitu. Yang lainnya ketutup. betul. Kecuali menggunakan perhitungan sendiri akan selalu terbuka begitu ya. Iya, seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih. Seperti itu. Jelas ya, Bu ya? Ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya yang terkait pengisian SPT tahunan bagi UMKM. Kan tadi itu kita mengisi di lampiran 4 ya, Bu ya. Untuk UMKM itu kita ngisi di bagian 4 yang nomor 14 ini. Ini Mohon jenis maaf, penghasilan lainnya. bisa agak digedein enggak ya? Saya biar bisa Oh, baca diperbesar juga. ya? Iya. Salah. Sebentar, Bu. Sebentar. Ini ke lampiran 4. Ini ya, Bu ya. Ya. Ini halaman berapa? 89. Jadi untuk SPT tahunan perusahaan yang termasuk ke dalam klasifikasi UMKM, silakan nanti diisi PPh final UMKM-nya itu pada lampiran 4, kemudian di bagian nomor 14. Jenis penghasilan lainnya. Nanti silakan ditambahkan, diklik tambah, kemudian nanti silakan diisikan penghasilan yang dikenakan PPh final UMKM sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Nanti diisikan DP. Keterangannya begitu. Jenis penghasilan itu dikasih keterangan apa? Nanti itu akan ada otomatis ya, otomatis pilihan gitu Bu. Kalau misalkan Ibu mengklik tombol tambah di nomor 14, nanti akan ada pilihan isian penghasilan lainnya itu apa aja. Nah, nanti silakan dipilih yang terkait penghasilan peredaran bruto berdasarkan PP 23 tahun 2018, kurang lebih seperti itu jenis penghasilannya. Gitu. Jadi nanti akan disediakan oleh sistem di e-form PDF-nya. Iya. Nanti itu tinggal pilih yang kurang lebih jenisnya itu seperti itu. Penghasilan peredaran bruto berdasarkan PP 23 tahun 2018. Seperti itu. Nah, nanti diisi juga sama seperti yang bagian A-nya sih Bu, seperti nomor 1 sampai 13 nanti diisi DPP, tarif sama PPh terutangnya. DPP-nya berdasarkan omset bruto tahunnya, kemudian tarifnya silakan diisikan 0,5%, untuk PPh terutangnya nanti akan otomatis terhitung oleh sistem. Seperti itu. Di situ, nah kemudian nanti di lampiran 4-nya sudah diisi. Nah, selanjutnya di halaman-halaman berikutnya, ini nanti sampai dengan halaman 1 akan terisi otomatis sesuai dengan isian data yang telah kita isi di lampiran-lampiran sebelumnya. Namun di sini, seperti yang telah tadi saya sampaikan sebelumnya, jika perusahaannya termasuk ke dalam klasifikasi UMKM, pada bagian nomor 4 ini, di lampiran 1, pada bagian nomor 4, silakan diisi sesuai dengan PPh final UMKM-nya. Nanti di sini akan sama ya, jumlah penghasilan neto komersial dengan penghasilan yang dikenakan PPh final di sini nominalnya sama gitu dengan PPh penghasilan peredaran bruto PP 23 2018.
Kemudian untuk halaman berikutnya, Sebentar. Maksudnya nomor 3 itu jumlah penghasilan neto komersial, misalnya 100 juta gitu ya, itu 100 juta. Terus nomor 4 penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak, itu juga sama, ditulis 100 juta, begitu? iya, nanti disamakan sih Bu, nomor 3 sama nomor 4. Itu Nomor nanti 3 sama, nominalnya sama. misalnya Sama nomor 100 juta semua, nomor 3, nomor 4 gitu ya, ya, misalnya. nomor 4 juga sama. Iya, Oh iya, baik. betul seperti itu. Kemudian ini kan lampiran 1 ya, nanti Iya. akan masuk lagi ke bagian induk. Nah, di bagian induknya ini Bu, kalau untuk perusahaan UMKM, ini tidak akan muncul, jadi otomatis akan nol semua. Jadi tidak akan diperhitungkan lagi di SPT induknya, karena untuk perusahaan UMKM kan penghasilannya itu dikenakan tarif yang bersifat final, jadi tidak akan diperhitungkan ulang pada SPT induknya. Gitu. Berarti Jadi di nol sini semua, nanti akan nihil. Iya, betul. Iya, jadi di Kalau induknya itu akan kosong. ini kan sumbernya kalau saya cek tadi dari lampiran 2 sama lampiran 1. Berarti lampiran 2, lampiran 1 tidak perlu diisi ya, nol ya? Karena kalau diisi angkanya akan ketarik ke sini. Lampiran 2. Iya. Kan tadi lampiran 2 itu berisi biaya-biaya yang angkanya dari laba rugi. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau diisi itu lari ke induk tadi. Terus lampiran 1 itu kan ini kan biaya, lampiran 1 itu kan di atas, paling atas memasukkan peredaran usahanya. Nah, itu juga nanti larinya ke induk, makanya yang kalau misalnya induk itu ada isinya, berarti kan akan menghitung secara otomatis pajak terhutangnya. Sementara dasar pajaknya kalau UMKM itu kan yang final, yang lampiran Romawi 4 tadi, begitu. Jadi Bu, untuk lampiran 2 itu disesuaikan saja dengan laporan keuangannya Bu. Lampiran 2 ini kan diisi sesuai dengan laporan laba rugi ya, laba rugi perusahaan. Jadi disesuaikan saja, kalau memang misalkan ada pembelian barang dan lain-lain di laporan keuangan pada laporan laba rugi, nanti ini diisi juga Bu. Jadi disesuaikan dengan laporan laba rugi perusahaan. Nah, ini kan nanti akan masuk ke lampiran 1 ya, otomatis. Nah, jadi nanti otomatis kan lampiran 1-nya kita sesuaikan di bagian nomor 4-nya. Jadi nomor 4-nya nanti kan nominalnya sama dengan nomor 3 tuh. Sedangkan nanti di lampiran induknya, karena perusahaannya itu masuk ke dalam klasifikasi perusahaan UMKM, maka nanti di induknya itu akan kosong. Seperti itu, karena tidak akan diperhitungkan ulang. Seperti itu sih, Bu. Oh ya, baik. Nanti saya coba, kalau ini saya coba-coba dulu gitu. Oh, baik. Berarti nanti yang halaman submit paling terakhir itu tinggal submit aja, tidak muncul nilai pajak yang harus dibayar ya, karena kan sifatnya final ya. Betul. Jadi kalau untuk PPh perusahaan UMKM yang dikenakannya PPh final nanti tidak akan diperhitungkan kembali untuk PPh terutang di halaman induknya, sehingga nggak ada lagi pajak yang harus dibayarkan lagi sih Bu. Oh iya. Itu karena kan udah bersifat final. Iya. Ini nggak cukup jelas ya Ibu Tri ya. Iya, Oke, sudah Pak. kita ke pertanyaan berikutnya ya dari PT Konstruksi Megah Jaya. Apabila setelah SPT, apabila kita menginginkan file SPT yang sudah diisi, bagaimana? Apakah otomatis akan tersimpan pada saat pengisian dan bisa langsung dibuka saja filenya? Iya Pak, jadi ini maksudnya mungkin dari Konstruksi Megah Jaya itu kalau udah mengisi e-form-nya ya, apakah file yang SPT yang sudah diisi, mengingat file yang SPT yang sudah diisi, apakah otomatis akan tersimpan? Iya Pak, jadi kalau file e-form PDF-nya sudah diisi, nanti akan tersimpan otomatis sih Pak. Jadi misalkan Bapaknya nih mau nyicil gitu ya, ngisi e-form-nya, diisi dulu sampai dengan lampiran 3 atau lampiran 4, baru nanti di close dulu, Bapak mau lanjutkan di kemudian hari itu bisa.
Nanti Bapak tinggal buka lagi aja e-form PDF-nya, isian-isiannya sudah otomatis tersimpan begitu. Jadi tinggal melanjutkan pengisian SPT-nya saja. Seperti itu, Pak. Sedikit menambahkan ya Pak, jadi kalau di form PDF ini sebenarnya juga ada tombol save-nya. Jadi kalau misalnya nggak yakin kalau akan kesimpan, bisa tuh sebelum ditutup, di-save dulu di mana di folder yang mana kita mau, terus di-save di situ. Jadi kita udah yakin kalau datanya masih kesimpan di situ, seperti itu. Gimana Bapak Ibu dari konstruksi Megah Jaya? Pak sudah cukup jelas? Oke, kita Sudah jelas ya? ya. Oke, selanjutnya dari PT Arta Rizky Ageng. Kak, saya ingin bertanya. Perusahaan saya baru dibuat bulan Agustus 2022. Kemudian mulai berjalan bulan November 2022. Jumlah karyawan di bawah 10. PT masih nihil kan, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari PT Arta Rizky Ageng. Itu terkait nihil atau tidak, itu tergantung kondisi perusahaan ya, karena kan kita tidak mengetahui nih gimana kegiatan usahanya. Itu meskipun di sini kan perusahaannya baru berdiri bulan Agustus, kemudian baru berjalannya bulan November. Berarti November sampai dengan Desember ya mulai berjalan. Nah, apakah memang ada transaksi, kemudian apakah memang perusahaan itu memiliki omset, memiliki peredaran selama 2 bulan terakhir itu nanti disesuaikan saja gitu. Apakah nihil atau tidak, nanti kan diperhitungkan dengan SPT tahunannya begitu. Jadi kalau misalkan memang tidak ada peredaran, kemungkinannya ya nihil gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Seperti itu sih, Ibu. Oke, gimana Bu dari PT Arta Rizky? Sudah jelas ya. Jadi tergantung dengan kondisi perusahaannya. Jadi kalau misalnya dia pakai UMKM sih kemungkinan akan nihil ya Mbak Alma ya. Iya. Oke, ini udah ada Ibu Ayu Anggreni Puspita yang sudah raise hand. Silakan Ibu Ayu Anggreni. Halo, selamat sore Mbak, Mas. Ya, selamat sore Bu Ayu. Iya, pertanyaan saya mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kebetulan saya ini perwakilan dari firma hukum saya yang baru berdiri secara akta itu di bulan Juni 2022. Nah, itu Mbak, untuk karena kan saya awam terhadap pajak ini Mbak, jadi saya mau nanya apakah persentasenya itu kan pembayaran pajak badan itu untuk firma juga sama nilainya dengan yang tadi sudah Mbak sampaikan, 20%, karena saya pikir itu untuk PT dan sebagainya. Jadi tadi saya pikir juga bahwa kalau kita di PPH, karena sebelumnya juga saya ikut kelas pajak dari Setiabudi ini, kalau PPH ada penghasilan tidak kena pajak ya 54 plus 6 ya. Kalau misalnya untuk yang badan ini berarti memang dia didasarkan pada alur uang yang masuk begitu ya Mbak ya. Mohon penjelasannya ya Mbak ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Jadi memang untuk tarif PPh badan itu sendiri kan 22% ya Bu Ayu. Jadi tadi ada kesalahan nominal mungkin pas waktu memberikan contoh penghitungan. Jadi untuk tarif PPh badan yang berlaku saat ini yaitu 22% dari penghasilan kena pajaknya. Nah, adapun penghitungannya sendiri tadi tergantung tergantung klasifikasi perusahaannya, apakah perusahaan itu termasuk ke dalam klasifikasi UMKM atau tidak. Kalau misalkan UMKM kan tarif untuk PPh terutangnya berarti 0,5% dari peredaran brutonya. Jadi itu merupakan PPh terutangnya. Nah, sedangkan untuk perusahaan yang bukan UMKM tadi menggunakan tarif PPh badan yaitu 22% dari penghasilan kena pajaknya. Jadi tergantung dengan penghitungan penghasilan kena pajaknya berapa. Apakah ada penghasilan yang dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan penghitungan yang tadi, penghitungan penghasilan brutonya dikurangi biaya-biaya, kemudian juga disesuaikan dengan penyesuaian fiskal positif atau negatif, nanti kan ketemu tuh penghasilan kena pajaknya. Kalau misalkan penghasilan kena pajaknya minus, berarti kan itu tidak dikenakan pajak ya.
karena minus berarti nggak ada penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, sedangkan kalau berdasarkan perhitungan pada laporan keuangannya ternyata ada penghasilan kena pajaknya, ya silahkan berarti tinggal dikalikan dengan tarif PPh badan yaitu 22% gitu. Karena pada dasarnya untuk penghitungan PPh badan terutang yaitu tarif PPh badan dikali dengan penghasilan kena pajak. Di mana tarif PPh badan yang berlaku saat ini yaitu 22%. Seperti itu Ibu Ayu. Iya. Mbak, yang untuk Bagaimana? kategori perusahaan itu masuk UMKM atau tidak bisa dibaca atau dilihat di mana ya Mbak mengenai modal usahanya? Jadi begini Bu, kalau untuk perusahaan apakah itu masuk ke dalam klasifikasi UMKM atau tidak, sebenarnya tergantung dengan pemilihan pada saat pendaftaran pertama kali. Jadi ketika perusahaan itu mendaftarkan untuk pertama kali, apakah perusahaan tersebut memilih dikenakan tarif umum atau tidak. Kalau perusahaan tersebut waktu pendaftarannya memilih untuk dikenakan tarif umum, berarti nanti penghitungan PPh badan terutangnya itu menggunakan PPh badan dikali dengan PKP-nya penghasilan kena pajaknya, menggunakan tarif badan 22% gitu. Tapi kalau misalkan pada pendaftarannya perusahaan tidak memilih dikenakan tarif umum, maka akan otomatis menggunakan skema PP23 atau tarif final UMKM begitu sih Bu. Jadi Itu tergantung pada waktu. Pas kapan ya Mbak pemilihan tarif umum dan tarif UMKM itu? Pada saat kita, karena saya kan belum pengajuan SPT badan sama sekali kan, baru ini. Itu pada waktu pertama kali pendaftaran NPWP perusahaan sih Bu. Oh, Di ya. situ apakah memilih menggunakan tarif umum atau tidak. Jadi kalau milih tarif umum dikenakannya 22%. Kalau enggak nanti otomatis menggunakan skema PP23. Namun dalam hal ini kalaupun misalkan perusahaan waktu daftar tidak memilih untuk dikenakan tarif umum, kan otomatis PP23 tuh. Kita lihat lagi apakah memang perusahaan tersebut omsetnya masih di bawah omset 4,8 miliar atau tidak gitu. Karena kalaupun tidak memilih dikenakan tarif umum, terus ternyata omset perusahaan itu melebihi 4,8 miliar, kan seharusnya sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak gitu ya. Iya. Mbak, yang untuk tadi Mbak sampaikan bahwa ada penghasilan yang kena pajak, misalkan setelah dihitung-hitung, karena yang baru masuk di firma saya itu baru 2 kasus ya kebetulan kan nilainya juga tidak terlalu besar. Nah misal tuh udah dihitung-hitung kan sama orang keuangannya ada yang nilai minimalnya itu tuh berapa ya Mbak yang terkena yang ada terus selalu dikalikan ke 22% itu? Misalnya maksudnya nilai minimal. Nilai minimal kalau yang saya kan pikir kalau di PPh 21 itu kalau ada penghasilan di 60 juta per tahun maka dikalikan berapa persen. Nah, kalau di badan ini nggak ada ya, Mbak. Misalnya udah neto dikurangi bruto udah dikurangi segala-segalanya tinggal sisa 1 juta itu juga dikalikan 22% berarti ya? Ya, betul Bu. Jadi untuk PPh badan sendiri tidak ada minimal penghasilan kena pajaknya berapa gitu. Seperti itu. Jadi ya udah penghasilan kena pajaknya berapa, nanti dikalikan tarif PPh badannya seperti itu. Kalau memang menggunakan. Oke Mbak. Itu Bu. Sedikit menambahkan Bu Ayu, ini untuk firma tadi firma hukum ya Bu ya? Iya betul, firma hukum. Firma hukumnya bentuk badan hukumnya PT atau CV atau firma? Firma. Kalau firma, karena firma ini merupakan kumpulan orang pribadi yang menggunakan pekerjaan bebas, jadi dia tidak bisa pakai UMKM ya Bu, jadi harus pakai tarif umum kalau produknya firma atau CV, dia nggak bisa pakai UMKM. Kemudian terkait dengan tarif tadi, kan tadi udah ada yang nanya ya terkait dengan pasal 31E. Jadi kalau penghasilannya di bawah 50M itu bisa pakai tarif yang 11% itu Bu, di bawah 50 miliar, serta untuk jumlah penghasilan kena pajaknya di bawah 4,8 itu bisa dikenakan tarif 11%, dan 50% dari 22%-nya. Kayak gitu Bu. Di pasal 31E ya Mas ya? Iya bisa 31E kalau penghasilan bruto totalnya di bawah 50 miliar. Bruto total di bawah 50 miliar itu bisa dapat yang 11% itu ya? Iya. Oke. Terima kasih Mbak, terima kasih ya Mas, penjelasannya sudah cukup. Ya.
Silahkan Bapak Ibu, jika masih ada satu pertanyaan lagi. Oh ya, tadi udah share ya di kolom chat untuk link proses dan evaluasi. Silahkan Bapak Ibu di evaluasi pelaksanaan pajak pada siang hari ini sambil menunggu Bapak Ibu yang mungkin mau menanyakan. Baik Bapak Ibu, jika memang sudah tidak lagi pertanyaan terkait dengan pelaporan SPT tahunan PP Badan, maka untuk pas pajak pada siang hari ini dapat kita cukupkan ya. Oh iya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jangan lupa ya tadi untuk mengisi proses dan evaluasinya, serta apabila nanti ke depannya pas Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa menghubungi nomor WhatsApp yang sudah di-share oleh Mbak Alvin pada paparan. Demikian pas pajak siang hari ini. Atas perhatian dan terima Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila penyampaian ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon izin end Zoom ya Bapak dan Ibu.